Siapa yang tidak kenal dengan sosok paranormal Roy Kiyoshi dan Hart Gumai? Seperti diketahui, keduanya kerap kali berlalu lalang di muka umum atau media sosial dalam menyuarakan prediksinya. Namun, secara mengejutkan keduanya tiba-tiba saja terlibat dalam adu saling sindir ketika diminta untuk menerawang satu sama lain saat disandingkan dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta. Apa yang bisa kamu lihat dari seorang Hart Gumai? Bagi saya seorang Hart Gumai itu adalah orang yang cari sensasi. Oh. Dan aku ngeras, ini maaf aja ya, ini cuma opini aku aja. Jadi senggol sana, senggol sini demi satu panggung untuk ya bisa menyebutin nama yang lain, nyebutin nama inisial. Semua itu bisa bikin orang jadi khawatir dan takut. Tapi menurut kamu, Abang Hart Gumai ini benar bisa memprediksi apa enggak? Kalau menurut saya bisa prediksi tapi terlalu lebay. Sebenarnya ini Roy Kiyoshi itu kalau aku lihat, kamu itu mau memperlihatkan bahwa ketidakmampuanmu selama ini gitu loh. Dalam memprediksi. Karena gini, mohon maaf sebelumnya. Profesi kita itu kalau mau memprediksi harus secara spesifik gitu loh. Jangan hanya menyebutkan akan terjadi begini-begini tanpa spesifik. Kalau misalkan memprediksi orang, sebutkan inisialnya supaya ini peringatan untuk orang tersebut. Tapi kalau Roy Kiyoshi kan dia memprediksi tidak pernah spesifik. Jadi sebenarnya yang tidak bisa prediksi saya atau dia. Oke, sekarang giliran Hart Gumai memprediksi Roy Kiyoshi. Kamu itu pernah menyakiti seseorang, ya ini dari daerah Jawa Barat, laki-laki, dendam, prediksi ke aku. Coba. Dalam penerawangan batin saya, sosok Hart Gumai ini sebenarnya masih belum lepas dari sakit medis. Sebenarnya. Sakit medis gimana? Itu kan bisa Google juga. Sontak saja, hal itu memancing perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Pasalnya, baik Hart Gumai maupun Roy Kiyoshi nampak tidak segan-segan melempar kritik pedas terhadap satu sama lain. Lantas, seperti apa klarifikasi Roy Kiyoshi tentang hal tersebut? Serta benarkah pula Roy Kiyoshi sempat memberikan teguran kepada Hart Gumai terkait teknik ramalannya yang dinilai barbar? First, aku ngerasa nggak ada masalah dengan dia. Dengan Hart Gumai aku ngerasa biasa aja gitu. Ya sesama seprofesi mungkin, atau setali tiga uang dengan beliau ya mungkin ada gesekan ya, saya nggak tahu ya kayak gitu. Cuma kalau menurut saya pribadi kan sama-sama sama-sama kerja di dunia entertain juga, sama-sama juga jadi seorang yang ahli prediksi. Nggak ngerasa terganggu sama sekali kan. Aku cuma menghimbau beliau agar memprediksinya itu jangan terlalu berlebihan juga, takut nanti public figure itu yang inisialnya apa atau namanya siapa itu jadi trauma, jadi takut. Aku secara baik-baik ngomongin kok apa adanya maksudnya. Ya kalau buat dia tersinggung ya saya minta maaf, tanpa pengen jatuhin nama dia juga enggak. Ya baru ketemu cuma di satu acara tersebut gitu kan. Ya kita nggak bisa jadi musuh juga. Mau dekat juga iya syukur, gak deket juga ya udah. Kalau akunya sih gue biasa aja sih, tetap tenang gitu ya harusnya. Tapi kalau beliaunya yang kesambar geledek ya nggak tahu ya maksudnya. Cuma aku ngerasa ya itu balik lagi, saya juga takutnya menyinggung beliau, saya minta maaf. Cuma aku ngerasa ya dia yang lebih kesambar geledek ya. Itu doang sih. Ya terserah dia ngomong apa, yang penting kalau menurut gue, kalau aku memprediksi pun aku akan sebut ini nama sebenarnya bahkan, tapi tidak di media, tapi tidak di umum gitu. Lu harus tahu perasaan orang kalau dibaca depan umum. Lu ngerasa nggak sih kayak orangnya jadi sakit hati, jadi takut, jadi mindset. Oh gue gini ya, apa jangan-jangan gue ya? Wah gue bentar lagi mau mati ya, gue bentar lagi gini ya gitu, kayak bukan positive vibes yang dapatnya, malah jadi
kacau orang yang jangan-jangan inisial gue K nih, jangan-jangan ini nih gitu. Gue cakap juga nih apa enggak ya kayak gitu-gitu. Ya itu sih, itu aja sih sebenarnya. Dia kan gue bilang maaf kata ya, sebenarnya gue kan lebih lama ya yang lebih eksis ya sebenarnya. Maaf kata, cumanya begitu mungkin gini, orang baru naik ke atas, terus mungkin star syndrome mungkin ya, saya juga salah juga mungkin juga bisa ya kaget namanya orang udah langsung tiba-tiba begitu ya senggol sana senggol sini. Ntar kalau lama-lama udah agak lama berkecimpung di dunia seperti ini kan ada ranah-ranah atau batasan yang kita harus lebih bijak ya. Itu sih. Memprediksi boleh, aku nggak pernah nyalain untuk si beliau untuk memprediksi lo salah lo apa, enggak, suka-suka dia juga dia mau ngomong apa. Tapi ya balik lagi, maksudnya orang tuh punya kapasitas privacy atau ketakutannya mereka sendiri masing-masing. Jadi kayak misalnya disebut semuanya kayak begitu, itu bikin kepikiran kan. Ini balik lagi ke tadi sih, lo mau ngeramal terserah lo mau ngeprediksi terserah, cuma harus jaga kenyamanan hati masing-masing individu atau masing-masing artis. Bener gak sih kayak gitu kan sebenarnya. Aku juga bertanya-tanya ya sama kondisi ini, maksudnya kok yang diramal selalu jelek gitu. Boya ada kok yang positif, Indonesia kenapa gitu, artis Indonesia ke luar negeri di kancah internasional memenangkan audisi apa nyanyi gitu misalnya kayak gitu kan. Kenapa sih beritanya selalu yang ramalannya selalu jelek gitu dan kurang ya. Jadi identiknya ramalan itu selalu konotasinya yang negatif. Saya nggak bilang Hart Gumai nggak bisa menerawang kok, aku tetap bilang kok bisa, cuma jangan berlebihan, itu aja. Terlepas dari perdebatan panas yang kadung menjadi konsumsi publik, tak dipungkiri bahwa Roy Kiyoshi dan Hart Gumai merupakan ahli penerawangan ternama di negeri ini. Walaupun memiliki cara dan pembawaan yang dapat dikatakan berbanding terbalik, hasil terawangan mereka pun begitu dipercaya oleh tak sedikit masyarakat. Sehingga perdebatan sengit di antara mereka lantas menuai sorotan tajam dari penikmat panggung hiburan. Terlebih lagi, keduanya memang termasuk sering menerawang masa depan dari hingar-bingar dunia selebriti yang berkilau terang. Sontak saja, dalam kesempatan yang sama, Roy Kiyoshi pun menerawang apa yang akan terjadi di sisa tahun 2024 ini, baik di kalangan masyarakat maupun di lingkup dunia selebriti. Lantas, seperti apa hasil terawangan Roy Kiyoshi? Aku ngerasa kabar baik ya untuk dunia selebriti, akan lebih banyak bintang-bintang besar yang akan maju nih sebenarnya di kancah, ya aku bilang sebenarnya kancah internasional gitu. Dan di dunia perselebritian sebenarnya masih ada huru-hara antara sesama seleb berantem itu, nyinyiran di sosial media masih ada. Di pertengahan tahun 2024 pun yang jelek-jeleknya mungkin ya mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang keji seperti almarhum Vina ya, supaya nggak ada kejadian yang buruk-buruk lagi, itu nggak ada kayak gitu-gitu, udah nggak ada lagi. Mau menyampaikan juga turut bersedih atas mungkin salah satu public figure yang kita kenal juga berpisah. Semoga kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Itu aja sih yang aku bisa menyampaikan kepada netizen dan teman-teman dan pemirsa di rumah, agar rumah tangga beliau-beliau yang udah dijalani jangan ada perpisahan. Itu aku paling takut dengan perpisahan loh, maksudnya aku paling sedih gitu dengan berita teman public figure udah married, bisa atau enggak ya memang di-create seperti itu, ya mau gimana lagi ya, sayang sih.